Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahrun mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, saudaraku sekalian, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hambanya, senantiasa menitipkan kepada kita hati yang bersih, melebihi dari bersihnya pakaian yang kita pakai malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, Ya Ghaffar, Ya Ghafurur Rahim, senantiasa mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja, bahkan dosa yang terjadi di antara kita, dosa yang kita lakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi di kala waktu yang sunyi, seolah-olah tiada orang yang tahu dalam kamar yang sendiri, tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikannya. Maupun dosa-dosa yang kita lakukan secara sekali, kemudian berulang-ulang kali kita lakukan dan kita ingat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata syaitan berhasil menjerumuskan kita pada dosa yang sama dan terulang. Semoga Allah mengampuni juga dosa-dosa yang sama dan terulang ini. Amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, sudah saya doakan dan aminnya juga sudah banyak tadi, sehingga tinggal sedikit lagi tausiah ya. Jadi insya Allah beberapa menit ke depan ikhlas nggih. Semoga ada ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Jadi jamaah sekalian, ulama itu mengajarkan kepada kita, terutama di bulan Ramadan ini, cita-cita besarnya itu agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir Ramadan boleh dengan libasun jadid, boleh dengan pakaian yang baru, lebih-lebih bil imanin jadid atau bil imanin yazid, dengan iman yang bertambah dan iman yang baru. Itu yang para ulama, para fuqaha itu mengingatkan, mencontohkan kepada kita sekalian agar kita benar-benar meraih keberkahan Ramadan ini. Karena dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah menyebutnya syahrun mubarak. Jadi bulan yang penuh berkah, bukan bulan syahrun mutahharun, misalkan bulan suci atau bulan yang selama ini marhaban ya Ramadan, bulan suci Ramadan begitu. Padahal Rasulullah mengajarkan kepada kita bulan yang penuh berkah. Maka ayolah ikhwah, malam hari ini saya akan memberikan atau mengingatkan kembali kepada diri saya pribadi, terutama yang bicara seperti ini juga belum tentu lebih solih daripada yang mendengarkan. Yang berdiri di depan ini juga belum tentu lebih baik daripada yang duduk. Oleh karenanya ketika saya bicara seperti ini, maka ucapan saya itu terdengar di telinga saya 0,0 sekian detik lebih duluan daripada panjenengan sekalian. Maka saya berpesan minimal ada 3 hal yang harus kita evaluasi benar dari Ramadan ke Ramadan ya. Allah satu itu masih kasih kesempatan kepada kita masih hidup. Artinya Allah berkehendak mengharapkan kepada kita sekalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada Ramadan sebelumnya. Kemudian yang kedua, Allah mengharapkan kepada kita agar senantiasa bertambah Ramadan ini, maka keberkahan itu seiring dengan pembersihan hati kita, seiring dengan perbaikan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu juga menyangkut amat luas sekali. Al-ibadatu ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu minal a'mali adh-dhahira wal batinah. Ibadah itu mencakup segala hal yang amat luas, yang mana dengan kita melakukan sesuatu itu Allah cinta terhadap apa yang kita lakukan.
ad-dhahira wal batina, baik itu dhahir maupun batin, nampak atau tidak nampak. Maka saudaraku sekalian, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, minimal yang saya sampaikan yang perlu diingatkan yaitu di Ramadan ini yang pertama ada namanya niat, ya. Jadi kalau saya singkat itu ada nih, ya, nih. Satu itu ada niat, ya. Kemudian yang kedua itu kita ada ilmu, yang ketiga itu hati kita, efeknya seperti apa. Jadi yang pertama bicara tentang niat, bisa jadi di awal Ramadan niat kita itu memang seperti sabda Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya. Sapa wonge sing berpuasa Ramadan satu syaratnya karena iman kepada Allah, benar-benar iman di sini tidak sekedar beriman belaka di lisan tetapi tidak menancap dalam hati sanubari. Artinya benar-benar KTP dibuka itu agama Islam terus beriman gitu loh. Nanti kalau ada Islam terus beriman terus gak poso Ramadan tidak sholat, maka nanti bisa-bisa yang masuk surga ini KTP ini tok di dompet itu, orangnya tidak tahu masuk kemana. Sampai ada guyonan seperti itu. Maka benar-benar imanan dulu. Terus wahtisaban syarat kedua agar puasa Ramadan kita benar-benar diterima oleh Allah. Wahtisaban itu mengharap ridho Allah semata. Bukan puasa Ramadan kita itu untuk menjadikan kita mulia di antara orang yang lain. Nih aku puasa ini, nih ditunduk-tundukkan. Padahal puasa Ramadan itu termasuk ibadah yang sir tadi, bukan ibadah yang nampak. Ada anak kecil yang mau sholat duhur kemudian wudhu, kumur-kumur biasa ping telu disemprotno, ternyata 2 kali nyemprot, satunya ndak tahu kemana. Itu tonggo sebelahnya ndak tahu karena ibadah sir. Ada orang sing telung melakukan keluman selumun, ya, kelunak dari jauh sana. Orang yang baru kenal menganggap luar biasa orang itu, ya, sudah meluru awan wis lemes koyo ngono. Padahal 3 tahun melakukan ya koyo ngono iku njane. Ndak tahu kalau dia puasa atau tidak. Maka ibadah sir di sini, orang dari dalam kamar nggak tahu kemudian sehat seger buger keluar seakan-akan dia berlagak puasa padahal habis makan di dalam kamar 1 piring habisnya. Ndak tahu orang-orang yang di sekitarnya. Maka benar-benar sir di sini niatnya dijaga. Karena syaitan itu pintar sekali bisa membelokkan niat seseorang ketika mau melakukan kebaikan. Sudah lurus itu loh, mau jamaah ke masjid, mau tarawih segala macam, ya. Terus kemudian ada saja di tengah jalan, di perjalanan itu kemudian ketemu teman lama yang lama tidak ketemu, akhirnya dijak ke mana, gampang nanti sholat di 1/3 malam. Akhirnya bablas sak turu-turu nih, ya. Kemudian sampai sahur, ada saja. Itu syaitan caranya. Maka bab niat ini yang melandasi seseorang untuk beribadah, ya. Jadi di surah Al-Bayyinah ayat 5 itu ada wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidak aku perintahkan kata Allah hamba itu untuk beribadah kepadaku. Syarat ibadah diterima 2, mukhlishina, ikhlas hanya mengharap ridho Allah semata, lahuddin, dan sesuai dengan perintah contoh dari Allah dan Rasulnya. Maka ketika seseorang itu beribadah kemudian dia mencari-cari bahkan membuat sesuatu yang baru dalam beribadah itu, maka seakan-akan naudzubillah summa naudzubillah dia kurang percaya terhadap kesempurnaan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang ketika sholat subuh ini sahurnya juga luar biasa effortnya, digugah wangi lare-are iki Ustaz, digugah nang kamar tangi kene wis sahur kok gak ono, pindah nang ruang tamu. Nang ruang tamu diuyak-uyak sampai bangun mau jatuh, kita sahur jek gak muncul-muncul, pindah ngarepe TV. Ya, wis kate imsak diusahakan bangun, ternyata pindah mana nang ngarepe jeding melungker, cek kober-kober kadang. Masya Allah. Terus sholat subuh soro-soro cuman 2 rakaat. Wis tak anu saja, saya kepingin 3-4 rakaat supaya pahalanya lebih banyak. Anggapannya kita lebih banyak, tapi tidak apa? Mukhlishina lahuddin tadi syarat keduanya tidak sesuai dengan perintah
Rasulullah, nggak sesuai contohnya, maka di sini ada ketaatan. Makanya kenapa qul atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketika bicara Allah dan Rasulnya didahului atiu di situ. Artinya taat yang tanpa reserve, gak ono pertanyaan lagi. Tapi begitu ulil amri tidak ada atiunya di situ. Langsung wa ulil amri minkum. Artinya pemimpin ya punya kebijakan segala hal itu masih bisa bersifat korektif. Ya. Kemudian di sisi lain juga ada ilmu tentang puasa Ramadan ini juga penting. Kadang anak-anak kecil, Ustadz gimana kalau hukumnya puasa kemudian keluar darah. Dulu saya masih kecil begitu kadang. Wah wis batal posone. Jangan seperti anak kecil yang tidak berilmu, misalkan ketika dia punya wacana tertentu, apalagi berhubungan dengan beribadah. Ya. Terkadang bagaimana Ustadz misalkan jatuh di tengah jalan, kemudian jelungup lah kok pas melbunang rumah makan Padang. Lho nek jelungup tok masuk ke rumah makan Padang ndak masalah. Tapi nek langsung lungguh di situ kemudian habis itu makan, ya itu yang masalah. Ya. Ona pertanyaan hari 66 itu, ya ternyata gimana Ustadz ngincipi boleh ndak? Boleh. Mazhab Imam Syafi'i boleh. Yang penting terus ibu-ibu habis itu dikeluarkan lagi sebatas di lidah yang merasakan. Sehingga oleh itu langsung sak gelas es degan. Nah itu yang nggak boleh. Jadi hal-hal yang menyangkut ubudiyah benar-benar harus ada tatanannya. Ya, naumu shaimun ibadah kadang. Katanya sekarang itu ada hadis, padahal itu bukan hadis. Dia tahu seakan-akan itu bahasa Arab untuk ilmunya, tapi nggak diteliti lebih lanjut. Puasanya, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah dan kerja di kantor adalah ibadah. Maka ketika seseorang tidur di kantor, maka dia dapat dua pahala ibadah. Wadi gua yang gaya dewe. Ya. Ada juga ini yang mau masuk 10 hari terakhir gini. Ya. Betul. Oh iya 10 hari tengah-tengah. Ada itu hadisnya. Ramadan itu awalahu rahmah, kemudian wa ausatuhu maghfirah, kemudian wa akhiruhu idkum minan nar. Awalnya itu rahmat, kemudian dibagi-bagi, keduanya 10 hari keduanya itu maghfirah, pengampunan, dan yang 10 hari ketiga itu pembebasan dari api neraka. Ketika itu diteliti ulama, fuqaha, ahli fikih segala macam, ternyata itu hadis yang sudah memenuhi unsur 3M. Jadi hadis yang mungkar itu matruk ya. Kemudian yang ketiga itu hadis yang maudhu. Yang mungkar ini bisa jadi yang antara rentetan perawi hadisnya ya, di antara sanad-sanadnya itu ada yang sering dia berperilaku maksiat ya. Itu kalau mungkar itu. Jadi dia sering berbuat nyata-nyata memang di hadapan orang lain itu tahu dia tidak baik. Kalau matruk tertolak hadisnya, dia sering berdusta, ucapannya sering bohong. Antara benar dan bohongnya itu kadang membingungkan. Ini yang benar ini, itu tertolak. Apalagi yang maudhu, ini naudzubillah, seseorang yang menyandarkan sebuah hadis itu dari Rasulullah Muhammad SAW. Ini bahaya. Maka ketika melandaskan kepada Rasulullah, maka fatabawwa maq'aduhu minan nar. Dia disiapkan dalam hadis yang lain itu kursinya itu dari api neraka, yaitu orang-orang yang memalsukan hadis ini. Maka ketika orang Yahudi dulu punya proyek besar memang kepingin menandingi Ramadan ya, bikin hadis-hadis palsu. Seakan-akan man fariha bidukhuli Ramadan. Ada seperti itu di awal Ramadan itu. Barang siapa yang merasa gembira dengan kehadiran Ramadan maka dia akan dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan surga. Bagi orang yang awam itu seakan-akan ini angin segar. Berarti seneng tok, nguyut tok, Ramadan hadir, gak poso, gak popo, itu sudah. Nah, hadis-hadis dibikin untuk melemahkan berkahnya Ramadan. Ya. Jadi niatnya diluruskan kembali karena bab niat tadi yang pertama itu langsung dari Amirul Mukminin. Satu-satunya khalifah yang dapat sebutan Amirul Mukminin itu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan hadis bab niat itu langsung beliau yang membawakan.
an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, langsung begitu. Itu di Sahih Bukhari bab pertama, di Arba'in Nawawi juga bab pertama tentang niat. Saking pentingnya niat ini. Ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, itu lengkap redaksinya di Sahih Bukhari. Kadang kita tahunya innamal a'malu binniyah. Karena berhubungan dengan orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, ternyata karena wanita, itu hijrahnya kekasihnya Ummu Qais. Dan yang kedua tadi tentang bagaimana kita, yang terakhir yang ketiga yaitu tentang hati, ya. Efek daripada puasa Ramadan itu benar-benar menjadikan hati kita itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin dekat. Jangan sampai sekian puluh tahun, sekian puluh kali kita menjalani Ramadan kok ternyata kualitas puasa kita semakin menurun. Maka dari itu ibaratnya puasa Ramadan itu ya ibadah pokok yang masuk dalam rukun Islam. Rukun itu definisinya sesuatu yang ada dalam rangkaian ibadah, kalau tidak dilaksanakan maka ibadahnya tidak sah. Maka rukun keislaman kita itu antara lain puasa Ramadan. Jadi Islamnya dipertanyakan ketika tidak puasa. Rukunnya sholat itu Al-Fatihah antara lain. Ketika 17 rakaat dalam sehari semalam minimal dalam sholat wajib kita, terus tidak membaca Al-Fatihah dalam salah satu rakaatnya, maka sholat kita yang bersangkutan tidak sah. Maka seperti itu. Ibaratnya sholat itu kama salir roksi fil jasad, seperti kepala dalam jasad kita ini. Maka ketika kepala orang tidak ada kepalanya, maka mati dia. Padahal kepala ini juga hati itu di sini yang mengendalikan naluri kita. Ada otak itu yang mengendalikan perasaan dan lain hal kita berbuat baik atau tidak baik. Jadi ada yang tahu otak kita itu beratnya berapa? 1 kilo. Iya, otak kita itu beratnya 1,3 kilo sampai 1,5 kilo. Dan otak laki-laki itu lebih berat daripada otak perempuan. Ibu, halo. Jadi bebannya wong lanang iku masyaallah. Ya. Koyok enteng gini Ustaz. Allah menciptakan cangkang yang kuat ini, kemudian di sampingnya itu di dalamnya ada gel yang meliputi otak itu sehingga kita bawa ke sana kemari 1,3 kilo itu seakan-akan enggak berat. Maka Allah itu luar biasa, zat yang menciptakan diri kita, dan Allah lebih paham betul secara detail apa keperluan kehidupan kita ini. Maka keyakinan kepada Allah dengan keberhasilan puasa Ramadan kita, semakin dekat kita kepada Allah dan semakin yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang memiliki kita dan satu-satunya zat yang wajib kita sembah dan kita ibadahi, dan satu-satunya zat yang lebih mengetahui kebutuhan kita daripada diri kita sendiri. Karena Allah lah Maha Pencipta kita. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.